Salam jumpa Romo dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Yosep Paraben Murup Ingkatresnan dari kelas Retorika A akan mempresentasikan tentang Kitab Suci Perjanjian Lama bagian Kitab Ezra dengan beberapa poin pertanyaan. Yang pertama, siapa penulis Kitab Ezra? Yang kedua, kapan Kitab Ezra ditulis? Yang ketiga, bagaimana situasi jemaat pada masa itu? Dan yang terakhir, apa isi garis besar Kitab Ezra? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penulis dan tahun penulisannya. Kitab Ezra merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama, termasuk dalam kitab sejarah. Penulisnya sendiri ialah Ezra, seorang imam dan ahli Taurat. Walaupun ada beberapa bagian dari kitab Ezra yang ditulis oleh orang lain, namun karena masih sezaman dengan kehidupan Ezra dan masih saling berkesinambungan, maka tulisan itu digabung dalam kitab Ezra. Ditulis sekitar tahun 538 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi dengan bahasa Aram dan bahasa Ibrani saat umat Tuhan menjadi warga Kekaisaran Persia. Disebut kitab Ezra karena tokoh utama yang diperkenalkan adalah Ezra. Dalam kitab ini nanti Ezra akan diperkenalkan sebagai tokoh yang merestorasi kehidupan jemaat. Yang berikutnya, bahasan tentang situasi umat kala itu. Pada masa itu umat Allah berada di bawah pendudukan Persia, sebab tahun 539 sebelum Masehi Babel ditaklukkan oleh Persia di bawah kepemimpinan Koresi Agung. Dan tahun 538 Raja Koresi mengeluarkan maklumat yang memperbolehkan para jajahannya untuk kembali ke negeri mereka masing-masing. Maklumat ini ditemukan dalam dokumen Cyrus Cylinder, yaitu dokumen yang dikeluarkan pada masa Koresi Agung memerintah. Maka menanggapi hal ini, bangsa Yahudi pun pulang ke daerahnya, yaitu Yehuda atau kerajaan Yehuda yang sebelumnya dihancurkan oleh Babel. Kekaisaran Persia dalam sistem pemerintahannya membuat atau membagi daerahnya menjadi beberapa daerah atau provinsi dengan harapan mereka tidak mencampuri urusan dari daerah-daerah tersebut selagi pajak dan kondisi kehidupan masyarakat dapat diatur oleh pemerintah provinsi tersebut. Sistem ini hampir sama seperti pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Yudea sendiri menjadi provinsi di daerah sebelah barat Trigis. Kemudian bahasan yang terakhir, garis besar isi kitab. Kitab Ezra membagi dua inti tujuan penulisannya. Pertama, restorasi bait suci yang diceritakan dalam bab pertama hingga bab ke-6. Yang kedua, restorasi kehidupan jemaat yang diceritakan dalam bab 7 hingga bab 10. Bab 1 hingga bab 6 menceritakan tentang yang pertama atau bab pertama menceritakan tentang awal kedatangan bangsa Yahudi gelombang pertama. Setelah Raja Koresi Agung mengeluarkan maklumat yang memperbolehkan para jajahannya kembali ke daerahnya masing-masing, bangsa Yahudi melakukan perjalanan pulang ke daerahnya, yaitu Yehuda, pada gelombang pertama tahun 538 sebelum Masehi.
Yang bab kedua menceritakan tentang para suku dan keluarga yang ikut serta ke Yehuda. Jadi di bab 2 ini akan dicatat semua suku-suku bangsa Yehuda yang ikut pulang dari Babel ke Yehuda. Di bab ketiga menceritakan tentang awal pembuatan mezbah dan bait suci. Karena tujuan yang pertama kepulangan ini adalah perbaikan semua daerah di Yehuda. Karena sebelumnya bangsa Babel telah menghancurkannya dan 70 tahun ditinggal selama di pembuangan Babel, maka mereka di bab 3 ini menceritakan tentang pembuatan bait suci sebagai pusat pemerintahan mereka nantinya. Di bab keempat menceritakan tentang hambatan dalam membuat bait suci. Hambatan ini muncul dari bangsa Samaria. Kala itu bangsa Samaria ingin membantu bangsa Yehuda membangun bait suci. Namun bangsa Yehuda menolaknya karena anggapan bahwa bangsa Samaria bukan bangsa pilihan Allah. Konteks mereka pada masa itu, umat pilihan Allah sendiri adalah bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda. Maka bait suci memang harus dibangun oleh bangsa pilihan Allah atau bangsa Yehuda sendiri tanpa dibantu oleh bangsa asing. Yang kelima, hambatan dari pemerintah setempat dan surat kepada Raja Darius pertama. Di bab 5 ini menceritakan tentang pemerintah sebelah barat Sungai Tigris yang mendatangi bangsa Yehuda dan menanyakan tentang otoritas pembangunan bait suci. Apakah bait suci tersebut diperbolehkan oleh Raja Darius atau tidak? Maka pemerintah provinsi daerah sebelah barat Tigris memberikan surat kepada Raja Darius tentang masalah pembangunan bait suci ini dan menanyakan hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Kemudian di bab 6 atau sebagai penutup dalam pembagian tujuan dari kitab Ezra ini, Darius I mengizinkan pembuatan bait suci. Jadi setelah menerima surat dari pemerintah sebelah barat Tigris tersebut, Darius atau Raja Darius I segera mengecek tentang otoritas dari pembangunan bait suci dan ternyata memang mereka diizinkan oleh Raja Koreshi Agung untuk membangun bait suci. Berikutnya tujuan dari kitab Ezra atau garis besar isi kitab Ezra yang kedua, bagian yang kedua, yaitu dalam bab 7 hingga bab 10 bercerita tentang bab 7 yaitu perjalanan ke Yehuda gelombang kedua yang dipimpin oleh Ezra. Jadi setelah gelombang pertama terjadi pada masa Koreshi Agung, bangsa Yehuda kembali melakukan perjalanan pulang ke negeri mereka pada masa pemerintahan Raja Artahasta II. Raja Artahasta II ini meminta Ezra untuk memimpin gelombang kedua sebagai penanggung jawab. Di bab 1 ini juga akan diceritakan bagaimana mereka melakukan perjalanan itu, mulai dari berkumpul di sungai, berpuasa, berdoa hingga sampai ke Yehuda. Di bab 2 latar tempatnya sudah beralih ke Yehuda dan menceritakan tentang nama suku dan keluarga yang ikut serta. Tidak jauh dari bab 2, di poin kedua atau bab 8 ini juga menceritakan tentang nama-nama suku bangsa Yehuda yang ikut serta. Di bab 9 atau poin ketiga muncul suatu masalah bagi bangsa Yahudi karena bangsa Yahudi melakukan kawin campur dengan bangsa asing. Pada masa itu, konteks mereka melakukan pernikahan campur merupakan pelanggaran kepada Allah atau bentuk penodaan diri, sebab bangsa Yahudi dianggap sebagai bangsa pilihan Allah yang harus memurnikan dirinya atau memurnikan diri mereka selalu tanpa
berikutnya di bagian yang kedua atau dalam bab 7 hingga bab 10 bercerita tentang bab 7 atau poin yang pertama, perjalanan ke Yehuda gelombang kedua yang dipimpin oleh Ezra. Jadi pada masa ini sudah beralih ke tangan Raja Artahasta atau penerus dari Raja Darius I. Raja Artahasta meminta kepada Ezra untuk bertanggung jawab atas perjalanan gelombang kedua dari Babel ke Yehuda. Di bab 8 atau poin yang kedua bercerita tentang nama suku dan keluarga yang ikut serta. Di bab 8 ini tidak jauh berbeda dengan bab 2 yang menceritakan tentang orang-orang yang ikut dalam perjalanan ke Yehuda tersebut. Di bab 8 ini juga diceritakan tentang kisah perjalanan mereka mulai dari bertemu di sungai, menginap, beristirahat, membagi petugas kultus, serta hingga perjalanan mereka sampai ke Yehuda. Kemudian di bab 9 atau poin yang ketiga muncul suatu masalah besar di Yehuda, yaitu terjadinya kawin campur antara bangsa Yahudi dengan bangsa asing. Pada masa itu adat bangsa Yahudi mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan kawin campur atau pernikahan campur dengan bangsa asing sebab akan menajiskan diri atau bentuk penodaan terhadap Allah. Bangsa Yahudi menganggap diri mereka sebagai bangsa yang terpilih dan bangsa asing merupakan bangsa yang bukan dipilih oleh Allah maksudnya. Maka dari itu melakukan pernikahan merupakan bentuk dosa bagi mereka pada masa itu. Kemudian di bab 10 atau poin yang keempat menceritakan bahwa bangsa Yahudi mengaku salah dan ingin memperbaiki kehidupan mereka seperti semula. Mereka datang kepada Ezra dalam bait suci dan di sana mereka sepakat akan melakukan apapun yang diminta oleh Ezra. Di bab 10 ini juga menunjukkan peran Ezra yang besar bahwa ia meminta untuk mencatatkan semua orang atau suku dari bangsa Yahudi dan bangsa asing. Bagi mereka yang menjadi bangsa asing atau termasuk dalam golongan bangsa asing harus meninggalkan negeri Yehuda. Sedangkan bangsa Yahudi harus mau meninggalkan keluarga mereka dari bangsa asing tersebut. Kisah dalam kitab Ezra ditutup dengan peran Ezra yang sangat besar. Dan dalam kitab ini juga menceritakan tentang dua tujuan. Sekali lagi, yang pertama tentang pembangunan bait suci dan yang kedua restorasi kehidupan jemaat. Sekian presentasi dari saya, Yosef Parapen Murup Ingkatresnan dari kelas Retorika A yang menceritakan kitab Ezra. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.